Well, ngomong-ngomongin soal vocabulary is like one of the most crucial parts in English. So here today it's me Ara on Titik Nol English class will give you what is the 6 tips to enhance your vocabularies gitu. Gini ya guys. So far aku udah ngajar di Titik Nol dan I already like teach speaking, grammar, listening, reading itu udah pernah semua. Dan ada satu hal yang menurut aku itu just like interesting when I teach speaking class. Jadi some people itu mereka punya masalah sama vocab gitu, kayak Miss vocab aku kurang banyak, jadi aku nggak bisa ngomong dalam waktu yang lebih lama gitu kan. Dan itu tuh kayak almost all people have have experience like that gitu. Dan menurutku it's okay guys, it's not big deal gitu kan, because there's so many vocabs in English, which is like aku juga nggak terlalu banyak vocab, but at least here I will tell you the secret, like 6 tips how to enhance your vocabularies gitu. Yang pertama, reading, and reading. Always reading. You know why I always say that? Kalian harus baca. Because from the article, from the novels, from the books, you'll get a lot of vocabs there. Kalian akan nemu vocab sebanyak itu gitu. Sebenarnya menurutku kayak, Miss aku nggak suka baca gitu. Kak aku nggak suka baca. I think it just like kalian baca artikel pendek-pendek, menurutku itu udah bagus loh. Kayak misalnya satu artikel per hari, nggak perlu yang panjang-panjang, nggak perlu kayak harus berhalaman-halaman gitu. Baca aja gitu. And kalau misalkan nggak tahu vocab artinya apa, langsung dicari kayak gitu. Nah itu bakal boost banget sih buat nambah vocab kalian gitu. Terus it doesn't mean harus artikel aja ya. Saat kalian sukanya novel atau enggak Wattpad gitu, misalkan ada versi bahasa Inggrisnya, ya coba baca-baca itu aja. Intinya read something that you really like. Kayak ya udah baca sesuatu yang benar-benar kalian suka. And then number 2 ada kayak gunakan kamus native. Ya, kamus native? Maksudnya gimana gitu? Well, kamus native di sini tuh kayak ada beberapa kamus yang emang itu dipakai native buat cari kayak definition of something gitu. For example, kalian bisa pakai Cambridge Dictionary, kalian bisa pakai Oxford, terus juga Merriam-Webster dan lain-lain kayak gitu. Itu menurutku kalau misalkan vocab kalian udah nge-reach cukup banyak, kalian bisa kayak cari definisi si vocab itu versi bahasa Inggrisnya gitu. Karena some people ternyata pakai metode ini dan works banget gitu. Jadi saat cari definisi sesuatu, kenapa prefer buka kamus Cambridge sama Oxford? Ya karena mereka definisinya itu dalam bahasa Inggris juga gitu. Jadi kayak kita effortnya lebih banyak gitu. Dan biasanya buat some people ini emang easily to understand banget sih. And then, number 3, make your own dictionary. Buat kamu sendiri, maksudnya gimana? Nah, ini kayak misalkan kayak aku nih guys. Actually aku juga bukan orang yang kayak bisa ngehafal banyak vocab dari misalkan, sehari aku harus kayak aku harus ngapalin sehari 20 vocab gitu. Aku nggak kayak gitu, because I think everyone itu has different method for their learn kayak gitu. Kayak untuk proses pembelajarannya setiap orang tuh punya hal yang berbeda-beda. Contohnya aku nggak suka ngapal, ya aku nggak bisa pakai metode itu. Tapi buat kalian yang emang bisa ngehafal dalam waktu yang lama, kayak yang cepat, dan kalian akan selalu remember those words, I think it's okay gitu. Buat kayak misalkan sehari ngehafal 10 vocab atau 20 vocab gitu. Tapi di sini tuh kayak buat kamu sendiri tuh kayak aku punya buku kecil, buku saku yang bisa aku bawa kemana-mana kayak gitu. Jadi isinya itu vocab yang aku nggak tahu. Jadi I think you can make your own dictionary tuh like that gitu. Kayak nggak tahu ini, tulis, nanti buka lagi kayak gitu. Next ada number 4, like pelajari satu hari satu kata setiap hari. Satu kata I think bukan sesuatu yang hard to do ya. Karena cuma satu kata doang, at least kalian tahu vocab baru,
terus juga kalian ngebuat ke sentence, kalian practicein, ya udah, itu akan improve banget. Next, I just like menggunakan permainan. Oke, buat some people yang kayak, apaan sih baca, males banget gitu, bikin ngantuk, bukannya nambah vocab, malah tidur nanti di kamar gitu kan. Mungkin kalian bisa pakai games. Games yang aku maksud tuh kayak misalkan TTS tapi versi bahasa Inggris. Kalau nggak juga puzzle yang bahasa Inggris, atau something yang kayak menurut kalian menyenangkan gitu. Even temen aku tuh guys, dia tuh nge-reach vocab dia dari gaming. Kan beberapa games itu pakai bahasa Inggris kan. Nah, dia tuh kayak nambah banget vocabnya dari permainan game itu. Jadi kalian main-main lah kalau misalkan you didn't like reading. And number 6 or the last one, it's just like practicing every day. I think that kalian punya vocab banyak, kalian punya pronunciation yang bagus, kalian punya grammar yang advance. I think it's useless kalau misalkan kalian nggak ngomong bahasa Inggris. Karena core dari pronunciation, dari vocab, dari grammar, mostly itu ke speaking gitu. Jadi kayak kalian boleh kok flexing vocab advance kalian saat kalian ngomong gitu. As long as itu match ya vocabnya, jadi bener-bener nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin ini adalah key dari semua tips yang aku kasih. It's just like practicing day by day, like every day with someone you know. Or just like talk by yourself, and it's really okay. By the way, kalau kalian cara buat ningkatin vocabnya kayak gimana? Komen di bawah dong. I think that's all for today for our video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and then see you later. Titik nol, everyone can start from zero.